Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari dari kelas HES 22 dengan NIM 2210204011. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas UAS dalam mata kuliah Etika Bisnis Islam, di mana dosen pengampu adalah Bapak Agus. Nah, latar belakang saya mengambil tema tentang pelanggaran etika bisnis ini dikarenakan bisnis yang terjadi atau yang dilaksanakan belakangan ini ternyata banyak melakukan pelanggaran dalam etika bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bisnis apa saja yang melakukan pelanggaran etika bisnis, dan jika kasusnya itu tentang pelanggaran etika bisnis, bagaimana dalam sudut pandang etika bisnis itu sendiri dan bagaimana penyelesaiannya, dan bagaimana juga dalam sudut pandang Islam, maka akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas tentang kasus yang ada di dalam pelanggaran etika bisnis, alangkah baiknya kita membahas tentang esensial etika bisnis menurut Profesor Dr. Syahatah. Nah, esensial etika bisnis yang pertama yaitu membangun kode etik Islam yang dapat mengatur dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran Islam. Maksudnya di sini adalah ketika kita ingin berbisnis, maka secara tidak langsung kita harus mempelajari etika-etika apa saja yang harus kita pahami dalam sebelum memulai bisnis tersebut. Kemudian yang kedua, kode etik dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab pelaku bisnis. Nah, kalau kita misalnya udah tahu etika bisnis itu apa saja, maka kita sebagai pelaku bisnis kita dapat mempunyai sikap tanggung jawab, atau kita memahami dari norma atau aturan-aturan yang ada di dalam bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga, kode etik dipersepsikan sebagai dokumen hukum dalam menetapkan tanggung jawab pelaku bisnis. Nah, kalau misalnya kita melanggar etika bisnis, maka ada hukuman atau ada sanksi yang akan kita terima dari pelanggaran tersebut. Kemudian yang keempat, wujud aturan Islam yang konkret dan bersifat kultural. Nah, jadi Islam sendiri secara langsung juga mengatur tentang bagaimana cara kita berbisnis atau bagaimana etika berbisnis sesuai dengan ajaran Islam tersebut. Oke, selanjutnya, mengapa dalam aktivitas bisnis dibutuhkan etika? Nah, di dalam berbisnis itu kita penting untuk memahami etika bisnis itu tuh apa saja. Nah, pentingnya itu yang pertama manfaatnya yaitu mencegah krisis finansial. Kenapa mencegah krisis finansial? Yang pertama, jika kita mengetahui bagaimana kita berbisnis sesuai dengan etika bisnis Islam itu sendiri, maka yang pertama misalnya kita tidak boros atau tidak berfoya-foya ketika kita sudah mendapatkan laba atau keuntungan yang misalnya baru sedikit, maka ketika kita mengetahui tentang etika bisnisnya itu sendiri, maka keuntungan itu akan kita tabung untuk kita putar balikan modal sebagai untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, bukan sebagai untuk foya-foya ataupun mencegah krisis finansial. Misalnya kita dapat keuntungan, langsung kita misalnya main judi online atau lain sebagainya. Nah, dengan memahami etika bisnis ini, kita dapat sebagai benteng untuk kita tetap melakukan sebagai pelaku bisnis itu sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu mencegah krisis moral pelaku bisnis. Kenapa etika bisnis ini dapat mencegah dari perusakan moral? Karena etika itu sendiri itu merupakan sebuah aturan. Nah, aturan atau sebuah peraturan yang harus kita taati, yang dimana ketika kita memahami dan melaksanakan kita melakukan bisnis sesuai dengan etika bisnis sesuai Islam ini sendiri, maka kita akan melaksanakan bisnis itu dengan lancar dan kita mempunyai ketenangan dalam menjalankannya. Tapi ketika misalnya kita tidak mempunyai etika berbisnis
ini juga dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 268 yang dimana ayatnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya setan menjanjikan atau menakut-nakuti dengan kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Nah, dari ayat ini dijelaskan bahwa ketika kita mengetahui etika bisnis yang sesuai dengan Islam yang telah dijelaskan di dalam ayat ini, yang pertama yaitu kita tidak perlu takut dengan kemiskinan jika kita meyakini bahwa Allah lah yang telah mengatur, Allah yang telah menetapkan rezeki kepada kita. Dan yang kedua, kita ketika mengetahui etika bisnis Islam itu sendiri, maka kita juga menjauhi dari sifat kikir. Misalnya kita sudah menjadi seorang pembisnis yang sukses, yang kaya, maka kita bersifat bakhil itu tidak diperbolehkan di dalam Islam, melainkan ketika kita sudah mempunyai misalnya penghasilan yang lebih besar, maka alangkah baiknya uang yang kita miliki itu kita sedekahkan agar lebih berkah dan mendapat ridho Allah. Kemudian, setelah kita membahas tentang tadi pentingnya kita dalam memahami etika bisnis dan alasan kenapa kita harus memahami etika bisnis, kita akan masuk di dalam pembahasan kita, yaitu pada kali ini saya mengambil 3 kasus, yaitu yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis. Yang pertama yaitu kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Garuda Indonesia. Yang kedua yaitu kasus pelanggaran etika bisnis pada kasus Ajinomoto. Dan yang ketiga kasus pelanggaran etika bisnis pada pada perusahaan asuransi, yaitu pada Jiwasraya Asuransi. Nah, pada kali ini saya akan membahas yang pertama yaitu kasus pelanggaran etika bisnis pada Garuda Indonesia. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang kasus ini yang berhubungan dengan etika bisnis dan penyelesaiannya, maka alangkah baiknya untuk kita menyaksikan dari video YouTube. Sumber dari kasus ini saya dapat dari YouTube. Sudah membaca berita, melihat foto di Google, atau menonton video penyeludupan Harley dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia. Lalu, bagaimana kejadian sebelumnya? Ada apa sih dengan Garuda? Jadi begini, kronologinya yaitu pada awalnya Garuda Indonesia memesan 14 buah pesawat Airbus A330-900neo dari Perancis. Kemudian pesawat tersebut terbang dari Perancis menuju Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 November 2019. Sesampainya di hanggar GMF, masih berjalan normal dan belum ditemukan masalah. Pesawat tersebut membawa 10 orang kru dan 22 penumpang, termasuk Direktur Utama Garuda Indonesia yaitu Ari Askara, karena beliau ingin ikut serta dalam pengiriman 14 pesawat yang telah dipesan. Selanjutnya, petugas bea cukai melakukan pemeriksaan. Awalnya tidak ada yang mencurigakan. Dan pada saat pemeriksaan, pada lampu pesawat terdapat 18 box. Lalu apa isi dari 18 box tersebut? Ya, isinya adalah 15 atas nama SAW, yaitu rangkaian motor Harley Davidson, dan 3 atas nama LS, 2 sepeda Brompton. Kerugian negara yang ditaksir akibat kasus ini yaitu sebesar 532 juta rupiah sampai 1,5 miliar rupiah.
Ya, berikut ini ada beberapa bukti yang mencerminkan bahwa Direktur Utama Garuda Indonesia telah melakukan penyelundupan dari motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Box di antara 18 tersebut ada 2 unit sepeda bermerek Brompton. Sanksinya yaitu Ari Askara ditetapkan tersangka penyelundupan Harley dan Brompton. Lalu bagaimana dengan nilai etikanya? Melihat kasus penyelundupan bila ditinjau berdasarkan teori etika dan good corporate governance, kasus ini termasuk penyalahgunaan jabatan. Pada kasus penyelundupan merupakan tindakan tidak terpuji dan sangat menyalahi dasar-dasar etika. Dilihat dari sekilas, kasus ini tuh melanggar hukum yang berlaku, yaitu pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, dan hukum yang berlaku adalah dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50 juta, paling banyaknya 5 miliar rupiah. Menurut kelompok kami, solusi untuk pelanggaran etika yang berkaca pada kasus PT Garuda Indonesia yaitu pertama, memberikan edukasi terkait peraturan kepabeanan, memastikan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan tentang etika bisnis dan etika kerja perusahaan. Yang ketiga, menerapkan pengawasan melekat untuk memperkecil risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas etika bisnis.
itu terlihat kondisi keuangan Jiwasraya membaik. Rupanya produk JS Saving Plan ini mendatangkan pemasukan mencapai 21 triliun rupiah dan laba yang dihasilkan disebut mencapai 2,4 triliun rupiah. Namun kekurangan cadangan premi hingga 7,7 triliun rupiah karena waktu itu belum memperhitungkan impairment atau penurunan aset. Nah, ketika diaudit ulang ternyata signifikan sekali laba bersihnya turun menjadi 360,3 miliar rupiah saja. Nyatanya produk JS Plan ini ternyata tidak bisa di-cover oleh investasi hingga akhirnya pada 2018 diumumkan bahwa JS Plan gagal bayar polis hingga 802 miliar rupiah. Saat itu JS Plan akhirnya dihentikan. Nah, kerugian Jiwasraya saat itu mencapai 15,3 triliun rupiah. Kemudian di 2019 kemarin akhirnya Dirut JS menyatakan membutuhkan suntikan modal sebesar 32,8 triliun rupiah. Aset perusahaan hanya 23,2 triliun, sedangkan kewajibannya ada 50,5 triliun rupiah. Ekuitas negatifnya 27,24 triliun rupiah dan polis yang harus ditanggung karena JS Saving Plan yang tadi itu sebesar 15,75 triliun rupiah. Jadi kalau dilihat dari kronologisnya sebenarnya produk JS Saving Plan ini diduga melatar belakangi terjadinya penyimpangan investasi. Karena demi mengejar return, Jiwasraya jadi melakukan investasi sembrono di saham-saham gorengan yang memiliki risiko tinggi. Kita akan cek slide berikutnya. Akibat penyimpangan investasi saham ini, indikasi kerugian sementara akibat penurunan nilai saham diprediksi mencapai 6,4 triliun rupiah. Total ada lebih dari 5.000 transaksi investasi, baik itu saham ataupun reksadana hingga pengalihan pendapatan. Nah, ini harus diteliti untuk mengusut kasus ini. Nah, modusnya adalah Jiwasraya jadi melakukan aktivitas jual beli saham dalam waktu berdekatan untuk menghindari pencatatan. Lalu saham-saham yang overpriced atau yang terlalu mahal dibeli oleh Jiwasraya, lalu dijual pada harga negosiasi ke manajer investasi, lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, investasi juga dilakukan ke saham-saham yang tidak liquid dengan harga yang tidak wajar. Nah, sama juga ke reksadana, Jiwasraya memiliki sekitar 28 produk reksadana. Sebagian besar reksadana dengan underlying saham yang kualitasnya rendah dan tidak liquid. Dan ini adalah contoh-contoh saham yang dibeli Jiwasraya yang dinilai BPK berkualitas rendah. Lalu tidak hanya saham-saham ini sebatas pembelian saham dan reksadana, bahkan analisis manajer investasi juga dibuat tidak memadai sehingga kelihatan kinerjanya baik. Tujuannya agar terpilih untuk menempatkan investasi. Nah, kebobrokan ini membuktikan memang rendahnya pengawasan dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian BUMN, Bursa Efek Indonesia, dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kita akan cek slide berikutnya. Semua institusi yang terkait dengan Jiwasraya mungkin saat ini sedang ketar-ketir. Yang pertama adalah Kementerian BUMN. Sebagai perusahaan BUMN, kementerian ini dianggap harus bertanggung jawab untuk kasus gagal bayar polis ini. Bahkan sudah banyak nasabah yang dirugikan tentang Jiwasraya ini akhirnya mendatangi BUMN untuk menuntut tanggung jawab. Nah, ini akhirnya menjadi PR juga bagi Menteri BUMN saat ini, yaitu Erick Thohir. Bagaimana caranya bisa menuntaskan masalah Jiwasraya? Padahal kalau kita lihat kronologis seperti di slide sebelumnya, sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Seharusnya fungsi pengawasan ini bisa dilakukan juga oleh pemangku jabatan di periode-periode sebelumnya. Rencananya BPK juga akan memeriksa mantan Menteri BUMN Rini Sumarno bila diperlukan. Lalu yang kedua ini adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. BEI menjadi salah satu pihak yang disebut akan diperiksa juga oleh BPK untuk mengusut kasus ini. Peran BEI sebenarnya membawahi pasar modal dan akan membantu bila nanti BEI bisa menjelaskan kalau ada unusual market activity dari sebuah emiten saham. Lalu kemudian juga OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, karena setiap produk yang dikeluarkan perusahaan asuransi ini seharusnya melalui persetujuan OJK. Jadi bagaimana bisa OJK pada saat itu menyetujui produk JS Saving Plan di saat keuangan PT AJS atau Jiwasraya ini sedang tidak sehat? Maka itu sebenarnya fungsi pengawasan harusnya juga harus terus dilakukan. Nah, saat ini kasus ini tengah diusut oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sesuai dengan arahan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Kita akan cek slide berikutnya. Nah, BPK sebenarnya telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT ini sejak tahun 2016 dan juga pemeriksaan investigatif pendahuluan ini sejak tahun 2018. Di saat itu BPK mengungkap ada 16 temuan terkait pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan juga biaya operasional. Lalu di 2018 itu pemeriksaan investigatif juga menunjukkan adanya penyimpangan berindikasi fraud
dalam pengelolaan saving plan dan juga investasi. BPK menyimpulkan terjadi pengumpulan produk saving plan yang menyebabkan terjadinya penempatan investasi menyimpang dalam bentuk saham dan reksadana. Nah, penyimpangan ini mengakibatkan kerugian negara. Berapa jumlah pastinya? Hingga kini masih dalam perhitungan BPK. Nah, selain itu BPK dan Kejagung juga menyoroti dugaan adanya keterlibatan direksi dan juga manajerial Jiwasraya. Pelanggaran prinsip kehati-hatian manajemen ini harusnya memang kewajiban direksi dan manajer Jiwasraya. Dalam konferensi pers kemarin, Kejagung juga bahkan menyebut sudah mengetahui siapa sebenarnya yang terlibat. Tapi hanya perlu memastikan secara spesifik agar pengusutannya bisa tuntas dan juga tepat sasaran. Dan kompak BPK dan Kejagung ini menyebut pengungkapan ini akan membutuhkan waktu 2 bulan untuk bisa terkuak. Jadi memang menarik sekali investigasi yang dilakukan saat ini. Kita tunggu 2 bulan lagi seperti apa hasilnya. Apakah mega skandal Jiwasraya ini mampu mengupas kebobrokan institusi lainnya di BUMN yang tentu saja tujuannya untuk perbaikan ke depan. Baik, dari kasus pelanggaran etika bisnis pada Jiwasraya Asuransi tadi yang telah kita saksikan, maka dapat kita simpulkan bahwa Jiwasraya Asuransi ini melakukan pelanggaran etika bisnis yang pertama yaitu melakukan rekayasa akuntansi, yang kedua penyalahgunaan wewenang, dan yang ketiga disfungsi pengawasan. Nah, dari kasus ini juga yaitu negara lebih kurang mengalami kerugian yaitu 6 miliar lebih. Nah, kasus pelanggaran etika bisnis pada Jiwasraya Asuransi ini yang pertama yaitu adanya melakukan rekayasa akuntansi, yaitu mereka tidak memberikan akuntabilitas dari kegiatan atau operasional pada Jiwasraya Asuransi, yang dimana di dalamnya tersebut adanya laba semu, yaitu keuntungan yang tidak terlihat. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Nah, pada kasus ini maka ada oknum-oknum yang menggunakan wewenangnya untuk mengambil keuntungan dari Jiwasraya Asuransi ini. Dan yang ketiga, disfungsi pengawasan. Nah, disfungsi pengawasan ini adanya kelalaian atau disfungsi pengawasan yang pertama dari pihak BUMN, yang kedua dari Bursa Efek, dan yang ketiga dari OJK. BUMN sendiri dan BPK juga masih menyelidiki kasus dari pelanggaran etika bisnis pada Jiwasraya Asuransi, karena pada kenyataannya kasus ini banyak menguntungkan oknum-oknum dan merugikan negara. Nah, jika kita bahas tentang kasus pelanggaran etika bisnis pada Jiwasraya Asuransi ini yang kita tinjau berdasarkan etika bisnis, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang etika dalam bertransaksi. Yang pertama yaitu larangan berlebihan dalam laba. Nah, pada kasus Jiwasraya Asuransi tadi, mereka mengalami defisit dan ingin melakukan atau mendapatkan laba yang besar, sehingga mereka melakukan yaitu penyimpangan terhadap investasi, yaitu mereka melakukan investasi terhadap saham-saham yang saham-saham yang banyak melakukan penipuan, sehingga itu merugikan negara. Kemudian yang kedua, memelihara janji. Nah, dari penyalahgunaan wewenang berarti oknum-oknum tersebut adalah mereka melakukan penyelewengan atau mengingkari janji atas kekuasaan yang telah dipegang. Nah, jika kita tinjau berdasarkan dari sudut pandang Islam, hal ini telah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 1, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillas sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai pelaku bisnis harus memegang prinsip, yaitu harus memenuhi janji yang kita buat. Kemudian yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Nah, kasus ini mencerminkan bahwa adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tadi yaitu melakukan penyimpangan investasi yang dapat merugikan negara hingga kerugian negara yaitu 6 miliar lebih. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu jujur. Nah, jujur yaitu Rasulullah SAW melalui riwayat hadis dari Al-A'masi dari Syafiq dan dari Abdullah atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah bersabda, "Jujurlah kalian, karena sesungguhnya kejujuran itu membimbing ke arah kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu membimbing ke arah surga." Nah, dari kasus Jiwasraya Asuransi ini mencerminkan bahwa dari oknum-oknum tersebut yaitu melakukan kecurangan atau ketidakjujuran, yang dimana para oknum-oknum tersebut mereka melakukan rekayasa akuntansi, yaitu tidak memberikan akuntabilitas dari kegiatan Jiwasraya Asuransi itu dengan sebenar-benarnya, sehingga terjadinya laba semu, yaitu keuntungan yang tidak terlihat, melainkan bahwa setelah berjalan beberapa tahun bahkan negara mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, selanjutnya tentang tadi yaitu disfungsi pengawasan. Nah, berdasarkan kita tinjau dari etika bisnis, kewenangan hizbah atau kewenangan pengawasan yang pertama yaitu menindak segala bentuk penipuan, kecurangan dalam sebuah bentuk transaksi. Nah, dari kasus Jiwasraya Asuransi tadi yaitu bahwa BUMN, Bursa Efek dan OJK mereka seperti kecolongan dari kasus ini hingga mengalami negara kerugian yang besar, baru ketahuan bahwa di Jiwasraya Asuransi ini ada sesuatu yang tidak beres atau ada sesuatu yang mengganjal. Ternyata di dalamnya yaitu Jiwasraya Asuransi ini yaitu banyak ketidakjujuran atau dari banyak oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari Jiwasraya Asuransi ini. Dan yang kedua, menyerukan kepada setiap pelaku bisnis agar selalu bersikap jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, pengawasan ini mereka harus lembaga pengawasan ini memberikan sosialisasi atau memberikan edukasi kepada para pelaku bisnis agar mereka selalu memegang teguh sikap jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, dari kasus Jiwasraya Asuransi tadi bahwa mereka telah melanggar, yaitu mereka melakukan kecurangan atau berbohong dalam dalam menyajikan dari laporan akuntabilitas dari kegiatan Jiwasraya Asuransi. Dan yang ketiga, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, dari kasus Jiwasraya Asuransi tadi bahwa kita simpulkan bahwa ini merupakan suatu perbuatan keji dan mungkar. Nah, perbuatan ini jika kita tinjau dari agama Islam juga telah dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, dari kewenangan dari lembaga hizbah yaitu untuk mereka menyeru kepada pelaku-pelaku bisnis yaitu untuk selalu berbuat amal ma'ruf dan nahi mungkar. Dan jika ada yang kedapatan mereka melakukan suatu perbuatan keji atau mungkar, maka ada
lembaga Hizbah yaitu mempunyai kewenangan untuk dapat menangkap atau memberikan sanksi kepada pelaku bisnis yang melakukan pelanggaran. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada kasus pelanggaran etika bisnis yang ketiga, yaitu kasus pelanggaran etika bisnis pada kasus Ajinomoto. Nah, ada apa sih dengan Ajinomoto ini? Maka kita saksikan pada video YouTube hari ini, yaitu sumber kasus ini saya dapat dari YouTube. First Protex ada yang naik 35 cm, lebih panjang, ekstra deras, no bocor. Health Provider. Ajinomoto mengurangi penggunaan air hingga 35. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leticia Natali dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika bisnis PT Ajinomoto Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Ajinomoto adalah suatu perusahaan yang berasal dari Jepang dan memproduksi bahan-bahan makanan. Ajinomoto sendiri pun sudah cukup populer di Indonesia dan sudah dikonsumsi secara luas dari Sabang hingga ke Merauke. Akan tetapi pada tahun 2000, PT Ajinomoto ini sempat mengalami suatu masalah di mana MUI secara resmi tiba-tiba mengeluarkan fatwa bahwa masyarakat jangan lagi mengkonsumsi produk dari Ajinomoto dikarenakan ditemukannya adanya kandungan babi di dalam produknya. Nah, hal ini tentu saja membuat masyarakat sangat resah, apalagi di Indonesia yang merupakan negara yang mayoritasnya beragama Muslim. Pernyataan dari MUI ini sempat disangkal oleh Ajinomoto. Katanya memang pihak Ajinomoto menggunakan lactosoiton atau ekstrak babi di dalam proses produksinya. Akan tetapi hal itu tidak mempengaruhi produk akhirnya menurut PT Ajinomoto ini. Nah, nilai etika apa saja yang dilanggar oleh Ajinomoto pada kasus ini? PT Ajinomoto telah melanggar etika bisnis di dalam suatu produk. Jadi kejadiannya adalah sebenarnya memang Ajinomoto ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Namun sertifikat ini sebenarnya hanya berlaku selama 2 tahun. Dan setelah itu ia tidak melakukan pengecekan lagi sehingga tidak diperbaharui lagi statusnya ini. Dan selain itu juga Ajinomoto telah melanggar prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dilanggar ketika mereka memutuskan untuk menutup-nutupi kenyataan sebenarnya. Bahkan ketika MUI sudah mengeluarkan fatwa seperti itu, mereka masih bisa menyangkal dan tetap berusaha meyakinkan masyarakat bahwa produk mereka itu halal ketika kenyataannya tidak. Prinsip yang dilanggar kedua adalah prinsip keadilan, karena itu merupakan hak setiap masyarakat untuk mengetahui komponen apa aja sih yang terdapat di dalam produknya, untuk mengetahui kehalalan dari suatu produk, karena itu juga menyangkut dari agama setiap masing-masing orang ya. Prinsip yang terakhir yang dilanggar adalah prinsip saling menguntungkan, karena dalam pihak ini hanya pihak Ajinomoto saja yang diuntungkan. Mereka tidak memikirkan apa dampaknya bagi masyarakat yang beragama Muslim. Penggunaan lactosoiton pun dari pertama kali itu adalah pengganti dari polipepton. Polipepton adalah ekstraksi dari daging sapi dan ini diganti kepada daging babi karena alasannya agar lebih ekonomis. Jadi semuanya ini hanya semata-mata mencari keuntungan. Maka itu tidak boleh di dalam suatu bisnis. Saran saya itu tidak baik untuk suatu bisnis yang mana menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan jika itu berarti harus merugikan pihak lain. Bila itu berarti harus merugikan konsumennya. Konsumen adalah raja dan tidak patut untuk diperlakukan tidak adil. Dan pihak perusahaan pun juga harus bersikap jujur dan terbuka, seterbuka mungkin, setransparan mungkin, apa saja komponen dalamnya, kemudian kehalalan suatu produk, dan mereka juga harus melakukan pengecekan rutin kehalalan ini, tidak seperti yang dilakukan oleh Ajinomoto begitu, karena itu sudah masuk ke dalam hitungannya penipuan. Untuk pemerintah, saya sarankan juga untuk lebih ketat di dalam urusan kehalalan suatu produk, karena ini merupakan suatu hal yang penting. Seperti lagi-lagi yang saya sudah katakan sebelumnya, Indonesia adalah negara yang beragama, mayoritas penduduknya beragama Muslim. Maka kehalalan suatu produk adalah suatu hal yang sangat faktor yang sangat menentukan seseorang dalam menentukan pilihan mau beli suatu barang ini atau enggak gitu. Jadi sebaiknya pemerintah juga lebih teliti lagi, dan seperti pihak MUI juga lebih teliti lagi produk mana yang sepertinya sudah lama nih nggak melakukan pengecekan, harus dicek lagi. Seperti Ajinomoto dia sudah melakukan pengecekan hanya melakukan sekali aja, habis itu 2 tahun mereka nggak ngecek lagi dan tidak
tidak di cross check lagi oleh MUI sampai kepada akhirnya terjadi insiden seperti ini. Kemudian untuk masyarakat juga disarankan untuk berhati-hati, lebih berhati-hati lagi di dalam memilih satu produk, dan juga kita juga harus selalu bersikap awas, harus bersikap kritis terhadap berita-berita yang ada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, dari kasus pelanggaran etika bisnis pada Ajinomoto yang telah kita saksikan tadi, ada beberapa pelanggaran etika bisnis yang telah dilanggar pada perusahaan Ajinomoto. Yang pertama yaitu pelanggaran dari segi kehalalan produk, yang kedua melanggar prinsip kejujuran, yang ketiga melanggar prinsip keadilan, dan yang keempat yaitu melanggar prinsip saling menguntungkan dan integrasi moral. Nah, PT Ajinomoto ini merupakan perusahaan yang berasal dari Jepang yang berdiri di Indonesia. Nah, kasus ini terjadi pada tahun 2000 di mana perusahaan ini telah mempunyai izin 2 tahun beroperasi dan di situ MUI telah memberikan label kehalalan pada produk Ajinomoto. Namun setelah 2 tahun mereka tidak memperpanjang surat izin sehingga pihak MUI melakukan sidak terhadap PT Ajinomoto dan ternyata didapati bahwa di dalam produk PT Ajinomoto yaitu ada tergandung tadi yaitu ekstra babi. Nah, pada tahun 2000 maka MUI secara resmi memberikan label tidak halal atau keharaman dalam mengkonsumsi dari Ajinomoto. Nah, dari kasus ini juga yang pertama tadi pelanggaran dari segi kehalalan produk. Yang tadi kita saksikan bahwa PT Ajinomoto awalnya menggunakan ekstra dari sapi, namun setelah berjalan beberapa tahun mereka menggunakan ekstra babi dengan berdalih untuk nilai ekonomis. Dan yang kedua yaitu melanggar prinsip kejujuran, yaitu mereka tidak jujur bahwa di dalam produk mereka itu terdapat bahan ekstrak babi, sedangkan masyarakat Indonesia yang notabene adalah kebanyakan adalah agama Islam, mereka jadi tidak tahu dari bahan dasar yang ada di dalam Ajinomoto tersebut ternyata ada unsur keharamannya yaitu ekstra babi. Dan yang ketiga yaitu melanggar prinsip keadilan, yang dimana masyarakat di sini ditutup-tutupi atau tidak tahu bahan dasar dari Ajinomoto tersebut. Dan yang keempat melanggar prinsip saling menguntungkan dan integrasi moral. Nah, di sini maksudnya yaitu yang pada kasus ini yang diuntungkan hanya PT Ajinomoto saja dan yang dirugikan adalah masyarakat seluruh Indonesia. Selain itu juga integrasi moral yaitu bahwa mereka tidak mementingkan kehalalan ataupun keharaman dari mayoritas agama Islam ya, bahwa ekstra babi itu adalah haram. Nah, pada kasus pelanggaran etika bisnis pada Ajinomoto, jika kita kaji di dalam etika bisnis, yang pertama yaitu kita akan membahas dari segi etika dalam konsumsi. Yang pertama yaitu pembelajaran pada hal yang baik dan memerangi kebatilan. Nah, hal ini dari sudut pandang Islam telah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 60 di mana yang berbunyi kulu washrabu mir rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, maksudnya di sini adalah Allah telah memerintahkan untuk kita makan dan minum yaitu dengan produk-produk yang halal dan dilarang untuk melakukan kerusakan. Nah, ditinjau dari kasus Ajinomoto, mereka menggunakan ekstra babi yang itu jelas keharamannya. Oke, selanjutnya kita tinjau dari etika dalam produksi. Yang pertama yaitu etika dalam produksi yaitu profesional dalam bekerja. Maksudnya yaitu ketika kita
ingin membuat suatu misalnya produk, maka kita di situ harus mempunyai keahlian atau kita mempunyai skill untuk membuat produksi itu dengan sebaik mungkin. Nah, hal ini ditinjau dari ayat Al-Qur'an yang ditinjau dari segi sudut etika bisnis Islam, yaitu dijelaskan di dalam hadis riwayat Tabrani, yaitu artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara itqan atau profesional. Nah, maksud hadis ini yaitu bahwa ketika kita melakukan suatu pekerjaan, yaitu alangkah baiknya kita mengerjakan itu secara maksimal dengan sebaik mungkin, karena hal itu dicintai Allah dan Rasulnya. Kemudian etika dalam produksi yang kedua yaitu didasarkan pada disiplin ilmu. Maksudnya yaitu kita ingin buat suatu produk, kita harus mempunyai ilmunya. Jika dari kasus tadi Ajinomoto, maka mereka tahu dari ilmunya tapi tidak menerapkannya. Mereka tetap menggunakan ekstra baby tersebut dengan alasan untuk nilai ekonomis. Nah, jika kita lihat dari sudut etika bisnis Islamnya, hal ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Maksudnya di sini bahwa kita harus mempunyai ilmu bahwa kita mengetahui dari ekstrak babi itu ada haram, karena Allah telah mempunyai maksud dari keharaman babi, seperti adanya bisa membuat penyakit, yaitu adanya cacing pita dan ada virus-virus lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu etika dalam produksi, yaitu pemeliharaan sumber daya alam. Nah, maksudnya di sini ketika kita ingin memproduksi misalnya suatu produk, maka kita harus menjaga sumber daya alam yang ada. Hal ini juga dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 138. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرَثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ. Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Nah, selanjutnya dari etika dalam produksi, yaitu yang paling penting adalah orientasi halal. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai mau pelaku bisnis maupun sebagai konsumen harus memakan suatu produk atau mengkonsumsi suatu produk itu, kita harus mengetahui kehalalan dari produk tersebut dan kita mendapatkannya dengan cara yang baik. Nah, kemudian selanjutnya yaitu selanjutnya prinsip Islam yang berkaitan dengan halal dan haram.
Nah, pertama prinsip dasarnya adalah diperbolehkannya segala sesuatu selagi itu halal dan selagi itu baik. Untuk membuat yang kedua, untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata. Jadi Allah ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kebaikan, maka hal itu membawa kebaikan. Tetapi ketika Allah melarang sesuatu, maka Allah juga mempunyai rahasia atau kebaikan di sebalik Allah melarang hal tersebut. Yang ketiga, melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan syirik. Kemudian yang keempat, larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai. Yang kelima, apa yang halal adalah yang diperbolehkan dan yang haram adalah yang dilarang. Yang keenam, apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram. Yang ketujuh, menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang. Maka hal ini itu mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Yang kedelapan, niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima. Maksudnya jika kita misalnya niat kita ingin coba-coba mengkonsumsi babi, maka hal itu dilarang. Kemudian yang sembilan, hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari. Nah, di dalam Islam juga disebutkan bahwa dalam kaidah ushul fikih yaitu tinggalkanlah sesuatu yang meragukan. Yang ke-10, hal yang haram terlarang bagi siapapun. Dan yang ke-11, keharusan menentukan adanya pengecualian. Nah, selanjutnya kita akan membahas dalam etika dalam bertransaksi. Nah, dari kasus Ajinomoto tadi adanya yaitu Ajinomoto tadi yaitu bahwa mereka melakukan kebohongan. Nah, kebohongan itu sendiri yaitu mereka melanggar dari etika dalam transaksi. Etika dalam bertransaksi itu yang pertama yaitu larangan berlebihan dalam laba. Yang tadi mereka ingin melakukan keuntungan yang banyak yaitu dengan mengganti ekstra sapi menjadi ekstra babi dengan alasan tadi nilai ekonomis. Dan yang kedua, memelihara janji, yaitu mereka melanggar bahwa awalnya mereka diperbolehkan diberikan label halal oleh MUI, tapi mereka menyalahgunakan dari hak tersebut. Kemudian hal ini juga ditinjau dari Al-Quran, dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Nah, di sini ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan dari keharamannya tadi, yaitu keharamannya dari ekstra babi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu etika dalam bertransaksi selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Nah, mereka ini mengingkari atau tidak melakukan tanggung jawab atas dari amanah yang telah diberikan oleh pihak MUI tadi. Kemudian yang keempat, jujur, yaitu mereka melakukan kebohongan, yaitu melanggar dari etika dalam transaksi, yaitu mereka melakukan kebohongan dengan mengganti tadi ekstra sapi menjadi ekstra babi yang mereka tutup-tutupi. Oke, selanjutnya ada quotes, yaitu etika bisnis dalam prakteknya membutuhkan akuntabilitas dan hati nurani yang jujur. Memang pada dasarnya etika bisnis ini sendiri memang jika lumayan sulit untuk diterapkan oleh setiap pelaku bisnis, karena pada dasarnya kebanyakan pelaku bisnis itu hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan etika bisnis yang harus mereka pahami dan jalankan. Oke, semoga penjelasan kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan saya akhiri, dan sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.